Bagimu Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Halo sahabat Bagimu, kembali lagi di dalam program kami Bagimu Podcast, di mana program kami ini akan berbagi ilmu seputar pengadaan barang dan jasa. Dan buat kalian yang barusan mampir di dalam channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, biar kalian gak akan ketinggalan informasi dan video-video menarik seputar pengadaan barang jasa. Oke, hari ini kita akan membahas tentang salah satu metode pemilihan penyedia barang jasa melalui tender cepat. Dan di tengah kita sekarang sudah kedatangan seorang pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa, Ibu Faridah Triani Budi Utami SE. Halo Ibu. Halo Mbak Kiki. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Kiki. Mbak Baik Kiki ya, gimana Bu, ya? kabarnya? Alhamdulillah baik. Masa pandemi kayak gini Bu, kita semua dan sahabat Bagimu harus tetap menjaga protokol kesehatan ya Bu ya. Iya, Seperti kita wajib itu, pun Mbak Kiki. kepentingan podcast pun kita harus tetap memakai masker dan menjaga jarak. Iya, betul sekali Mbak Kiki. Oke Bu, hari ini sesuai dengan tema kita, yaitu metode pemilihan penyedia pengadaan barang jasa melalui tender cepat. Nah, bisa dijelaskan Bu kepada sahabat Bagimu yang sedang menyaksikan program kita ini, sebenarnya apa sih tender cepat itu? Nah, ya, baik Mbak Kiki dan sahabat Bagimu dimanapun berada. Jadi tender cepat itu seperti yang dikatakan Mbak Kiki tadi merupakan salah satu ya metode pemilihan penyedia dari beberapa metode lainnya seperti tender, e-perkasing, pengadaan langsung, e-perkasing. Jadi ini juga dasar hukumnya di Perpres nomor 16 tahun 2018 pada pasal 38 ayat 1 dan juga dasar hukumnya itu peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang tender cepat. Jadi tender cepat itu pelaksanaannya itu harus berstandarkan. Yang pertama itu peserta harus terkualifikasi pada SIKAP. SIKAP itu Sistem Informasi Kinerja Penyedia. Jadi harus terkualifikasi dulu ya Mbak Kiki ya. Kemudian peserta hanya memasukkan penawaran harga. Kemudian untuk evaluasi penawaran harganya itu dilakukan secara aplikasi. Jadi bukan Pokja atau pejabat pengadaannya yang melakukan evaluasi. Yang terakhir untuk penetapan pemenangnya itu dilakukan berdasarkan penawaran harga terendah. Seperti itu Mbak Kiki. Dan pastinya dalam tender cepat ini harus spesifikasi dan volumenya itu sudah ditentukan, sudah terinci oleh PPK. Jadi bisa dilaksanakan tender cepat. Seperti itu Mbak Kiki. Oke, itu tadi penjelasan umum ya sahabat Bagimu, sudah rinci sekali gambarannya yang sudah dijelaskan Ibu Faridah. Cuman ada segelintir pertanyaan saya nih Bu, dari yang tadi Ibu jelaskan bahwa pelaku usaha itu terundang by system ya Bu ya. Ya, tapi betul. Syaratnya dia harus terkualifikasi sesuai dengan SIKAP, yaitu Sistem Informasi Kinerja Penyedia. Lalu apa Bu ketentuan atau bagaimana caranya supaya pelaku usaha tersebut tuh bisa terkualifikasi Bu? Karena mungkin siapa tahu sahabat Bagimu yang ada di rumah ingin mencoba untuk ikutan tender cepat nih Bu. Oh iya, Oke. begitu ya. Jadi seperti tadi ya, untuk tender cepat itu syaratnya kan peserta harus terkualifikasi di Betul. SIKAP. Nah, bagaimana terkualifikasinya itu? Yang pasti untuk mendapatkan status terkualifikasi atau verifikasi itu penyedia harus mempunyai dulu ya akun atau mulai user ID di SIKAP, menginput data-datanya seperti identitas perusahaannya diinput, kemudian izin usahanya diinput juga, ada SPIUP, ada SBU-nya, kemudian juga pengalamannya juga diinput semuanya di situ. Nah, nanti penyedia itu harus minimal ya 1 kali pernah lah ikut gitu pengadaan ya, baik di tender, ikut di pengadaan langsungnya atau di percastingnya ataupun di penunjukan langsung. Kalau sudah pernah ikut, nanti Pokja atau pejabat pengadaan akan melakukan penilaian evaluasi atau melakukan verifikasi di sistem SIKAP tadi. Maka kalau sudah diverifikasi, contoh seperti itu akan terundang. Jadi yang melakukan verifikasi itu Pokja atau pejabat pengadaan dengan mencontreng di sistem aplikasi SIKAP tadi, seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi pelaku usaha ini harus sudah pernah ikut Iya, minimal 1 kali ya Bu satu kali ya. pernah ikut. Apakah itu dengan pengadaan barang yang serupa
Tidak mesti. Tidak mesti. Iya. Oke. Seperti itu ya sahabat bagimu ya. Iya. Jadi buat sahabat bagimu yang mungkin sedang menyaksikan program ini dan mau ikutan buat pengadaan tender cepat, bisa langsung dengarkan aja dan gimana caranya tadi udah dijelasin sama Ibu Faridah. Ya Tapi kan, ada Bu, ya? juga ya Mbak Kiki ya. Saya nih ada kasus nih, saya sudah terverifikasi nih, tapi Betul. tidak terundang. Nah, itu banyak sekali Bu ada ya. juga seperti itu Mbak Kiki. Jadi apa sih yang harus dilakukan penyedia nih ya? Misalnya Iya, saya betul. nih sudah terverifikasi nih, punya saya disikap nih Bu. Tapi kenapa saya belum terundang gitu kan? Jadi yang harus dilakukan penyedia itu yang pertama ya Mbak Kiki ya, bisa dengan cara mengecek kesesuaian data yang disikap dan terverifikasi tadi dengan kriteria yang disusun oleh Pokja. Jadi Pokja itu saat melakukan mau membuat tender tepat itu nanti menyusun kriteria. Di shortlist kriteria itu ada izin usahanya, ada pengalamannya apa ya. Jadi misalnya Pokja itu membuat kriteria harus tiupnya tuh KBLI, misalnya KBLI 52341. Maka penyedia harus ada punya KBLI itu tadi yang 52341. Oke. Ya, itu yang pertama mengecek. Yang kedua yang dapat dilakukan itu penyedia bisa mengecek kesesuaian periode tendernya ya. Jadi misalnya tender cepat itu diumumkan atau ditayangkan tanggal 5 Agustus misalnya gitu Mbak ya. Iya. Ternyata penyedia itu baru terverifikasi pada tanggal 6. Oke. Jadi nggak sebelum bisa Bu iya, ya. sebelum tanggal 5 itu sudah terverifikasi. Seperti itu, tidak boleh lebih dari tanggal 6, tanggal 7, jadi tanggal 5 diumumkan sebelum tanggal 5 itu sudah terverifikasi. Maka kalau tidak melewati ya, maka tidak terundang nanti di tender cepat. Seperti itu. Setiap by system udah pasti nggak akan terundang iya, ya Bu by ya. system otomatis tidak terundang. Oke Bu, kita lanjut nih. Itu tadi sudah masalah terkualifikasi Bu ya. Iya. Kemudian ada lagi nih Bu, pertanyaan yang sangat menggelitik sekali, di mana kalau kita ketahui kalau metode pemilihan penyedia pengadaan barang jasa untuk tender cepat ini pasti barang ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian dengan barang itu sendiri itu kan sudah banyak macamnya, kemudian banyak sekali mereknya. Contoh kita ambil contoh aja ya Bu ya, pengadaan mesin jahit misalnya di salah satu sekolah. Nah, mesin jahit itu sendiri kan pasti mereknya ada A, ada B, ada C. Lalu bagaimana Bu ketentuan penyebutan merek di dalam tender cepat itu? Ya, untuk ketentuan penyebutan merek ini Mbak Kiki ya, itu sebenarnya sudah diatur dalam Perpres nomor 16 tahun 2018. Di situ di pasal 19 ayat 2 itu untuk penyebutan merek dimungkinkan itu yang pertama untuk komponen barang jasa itu boleh, kemudian suku cadang boleh, kemudian barang yang sudah menjadi satu sistem yang baru ya, kemudian juga untuk barang jasa katalog elektronik, yang kelima untuk barang jasa tender cepat, itu di Perpres nomor 16 2018 ya. Nah sekarang ada peraturan lagi di Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan di Perpres 16 tadi. Itu di poin terakhir tadi yang barang jasa tercepat dihilangkan Mbak Kiki. Nah jadi tidak ada lagi untuk barang jasa tender cepat itu penyebutan merek gitu. Jadi perlakuan tender cepat penyebutan merek itu menjadi sama dengan metode pemilihan yang lainnya kayak tender biasa kayak gitu. Jadi implementasinya penyebutan merek tidak ditentukan lagi, tidak diterapkan lagi seperti itu. Lagi pula yang Mbak Kiki ya, biasanya kalau merek itu berkaitan dengan hal-hal yang mahal kayak gitu, misalnya kayak jam tangan Mbak Kiki ini apa mereknya nih? Ayo. Itu merek mahal ya. itu. Nah, beda dengan saya sih murah-murah meriah aja. Nah, itu jam tangan itu merek mahal. Jadi kalau penyebutan merek itu cenderung mahal. Nah, itu akan membuat persaingan berkurang dalam kompetisinya tuh berkurang dan akhirnya pengadaan menjadi tidak efisien seperti itu. Itu fungsinya atau tujuannya kenapa di Perpres yang baru ini sudah tidak lagi disebutkan merek ya Bu ya. Oke. Kita lanjut disebutkan nih, Bu. tapi hanya untuk beberapa yang komponen tadi selain tercepatnya ya. Suku Seperti tadi cadang, dijelaskan iya, suku betul. cadang dan lain-lain. Iya. Oke. Kita menuju nih Bu ke masalah penawaran harga berulang nih atau reverse action nih Bu ya. Reverse action, Iya, jadi ketika
tender cepat itu sudah ada penawaran secara berulang atau biasa kita sebutnya dengan reverse action, kemudian penawaran terendah turun hingga lebih dari 20%, apakah pelaku usaha tersebut sudah langsung dinyatakan sebagai pemenang dan bisa langsung berkontrak atau seperti apa, Bu? Ya, jadi gini ya, Kiki, proses tender cepat ini kan tidak ada dilakukan evaluasi harga, tidak ada lakukan evaluasi administrasi, teknis tidak ada ya, beda dengan tender Dengan ya. tender atau seleksi ya? Iya, beda Oke. dengan yang lainnya karena ini evaluasi harga pun dilakukan secara aplikasi ya di anunya. Jadi kalau terjadi kayak kata Mbak Kiki tadi, penawaran sampai lebih dari Lebih dari 20%, nah itu maka tugasnya PPK lah yang akan melakukan klarifikasi kewajaran harga terlebih dahulu. Beda dengan di tender. Kalau di tender itu, sahabat bagimu ya, itu terjadi lebih dari 20% penawaran itu, maka klarifikasi kewajaran harga dilakukan oleh Pokja. Nah, kalau di tender cepat ini dilakukan oleh PPK. Jadi sebelum berkontrak atau sebelum menerbitkan surat penunjukan penyedia barang jasa atau SPPDJ. Gitu. Jadi PPK harus melakukan klarifikasi kewajaran harga terlebih dahulu. Jadi Seperti PPK itu. Bu ya, bukan Iya, Pokja ya bukan untuk di Pokja. tender cepat nih sahabat Iya, bagimu ya, perlu iya, diketahui betul. nih. Itu bedanya dengan Oke. tender ya. Nah, Betul. kemudian Bu, bagaimana caranya ketika kita ingin menentukan tender cepat itu sebagai pemenang ketika ada pelaku usaha atau peserta atau penyedia yang memasukkan harga atau nilai itu dengan nilai yang sama, Bu? Nilai yang sama ya. Jadi Iya. memasukkan penawaran harganya sama, Iya, nilainya sama gitu ya Mbak Kiki ya. Nah, gimana tuh, Bu? Ya, kalau Untuk menentukan pemenangnya nih. Iya. Jadi gini misalnya ada peserta nih ya PTA, PTB, Iya. PTC, PTD misalnya gitu ya. Ternyata PTA dan PTB sama nih Sama nilainya. persis nih, Bu. Sampai ke koma-komanya mungkin ya. Iya, Anggap mungkin seperti itu hitungannya kan kita nggak tahu ya. Pemohonan itu sama juga kita nggak tahu ya seperti itu Iya. sistemnya. Nah, karena ini seperti saya katakan tadi tender cepat itu evaluasi penawaran harga dilakukan oleh aplikasi. Maka aplikasi itulah yang akan mengurutkan nomor 1 PTA atau PTB. Itu secara otomatis kalau aplikasinya mengatakan PTA yang nomor 1 urutannya itulah pemenangnya kayak gitu. Itulah yang nomor 1 ya, nanti yang akan diundang kemudian dilakukan verifikasi, apabila lulus verifikasi itulah pemenang akhirnya gitu. Untuk PTB, PTC sebagai cadangan. Oke, jadi semuanya by system By berarti Bu system ya. Tender cepat evaluasinya. ini semuanya by Iya, system nih betul. sahabat bagimu. Jadi Iya. nanti jangan lagi ada yang bertanya, kenapa kan aku sama nilainya? Iya, gitu. karena aplikasi ini juga kan penilaiannya secara objektif bukan subjektif Mbak Kiki ya. Iya. Jadi mereka melihat angka yang masuk ya itulah diurutkan. Benar-benar fair ya, benar-benar Iya, fair banget deh betul. pokoknya. Oke. Nah terus Bu, untuk metode pemilihan penyedia pengadaan barang jasa ini yang melalui tender cepat ini bagaimana kalau misalnya dia nanti terjadi ulang gagal gitu Bu? Atau apa bisa metode pemilihannya ini yang tadinya tender cepat lalu kita ganti dengan metode lain seperti penunjukan langsung misalnya apa memungkinkan atau bagaimana Bu? Ya, baik Mbak Kiki. Jadi berkaitan dengan tender cepat pulang gagal nih Mbak Kiki ya, kita tidak serta-merta langsung bisa mengalihkan ke metode penunjukan langsung. Jadi tender cepat gagal ini kalau di Perpres nomor 12 tahun 2021 itu kriterianya kan bisa terjadi karena yang pertama mungkin tidak ada peserta yang memasukkan penawaran atau hanya satu peserta pun gagal Mbak Kiki, jadi minimal 2 karena ada reverse action tadi di situ. Nah itu. Yang kedua pemenang atau cadangan pemenang itu tidak menghadiri undangan verifikasi. Nah itu yang menyebabkan tender cepat gagal. Jadi tugasnya Pokja nanti setelah tender cepat gagal ini harus mereview dulu apa sih masalahnya, baru mengambil langkah untuk mengganti metode pemilihan penyedia lainnya. Nah mengenai pertanyaan Mbak Kiki tadi apakah bisa diubah ke penunjukan langsung ya kayak tadi. Nah itu harus ada justifikasi bahwa pengadaan itu apakah termasuk pengadaan berjasa yang harus ada gitu ya. Jadi apabila dengan tender biasa tidak memungkinkan, mungkin karena keterbatasan waktu, dengan pengadaan langsung tidak bisa, dengan aplikasi tidak bisa. Nah, selama pengguna anggaran mau bertanggung jawab untuk menetapkan barang jasa ini sebagai
keadaan tertentu, karena kriteria penunjukan langsung di Perpres nomor 16 itu pada pasal 38 ayat 5, penunjukan langsung itu adalah kriterianya dalam keadaan tertentu, Mbak Kiki. Jadi kalau tidak keadaan tertentu tidak bisa digunakan penunjukan langsung. Jadi setelah pengguna anggaran menetapkan itu sebagai keadaan tertentu, maka mau tidak mau Pokja harus menggunakan metode penunjukan langsung sebagai ganti tanda cepat tadi, seperti itu. Dengan berdasarkan surat persetujuan atau penetapan dari pengguna anggaran tadi. Seperti itu Mbak Kiki. Terima kasih. Aduh, keren banget nih sahabat bagimu, udah lengkap banget ya. Hari ini tema kita tuh tender cepat. Ibu Faridah sendiri sebagai pejabat fungsional pengadaan barang jasa di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sudah sangat-sangat rinci sekali menjelaskan kepada sahabat bagimu mulai dari apa itu tender cepat, kemudian bagaimana caranya supaya pelaku usaha itu terundang by system, sampai dengan bagaimana penunjukannya ini tidak bisa langsung serta-merta kita ubah metodenya ya, sahabat bagimu. Oke, Ibu Faridah terima kasih sekali terima kasih, sudah datang sama-sama. ke Bagimu Podcast. Juga. Terima kasih buat ilmunya, terima kasih buat informasinya. Semoga informasi yang Ibu sampaikan hari ini bisa berguna buat sahabat bagimu di rumah yang mungkin ingin tahu lebih banyak Bu ya tentang seputar pengadaan barang jasa dan juga ingin terjun langsung nih ke pengadaan barang jasa. Oke. Terima kasih. Silakan. Iya. Terima kasih sahabat bagimu sudah menyaksikan program kami hari ini. Jangan lupa buat kalian di subscribe, di like, di komen, and di share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi lebih lanjut tentang pengadaan barang jasa. Dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya yang akan kami sajikan di setiap minggunya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Kita bisa, pasti bisa. Pasti bisa. Halo, Bagimu Podcast.